Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Oktaviani akan mempresentasikan hasil proposal yang saya teliti tentang pengaruh likuiditas, pertumbuhan penjualan, resiko bisnis, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, latar belakang masalahnya yaitu perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang dan dibentuk secara hukum dan mempunyai kekuatan secara hukum oleh individu, dapat membuat perjanjian dan membuat properti dengan atas nama perusahaan itu sendiri. Pemilik sebuah perusahaan yaitu pemegang saham atau stockholders yang dinamakan modal atau equity dalam bentuk common stock dan preferred stock menurut Chitman dan Suter tahun 2002. Tujuan perusahaan sendiri yaitu memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan dengan memaksimalkan harga saham. Selanjutnya, research gap yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu menambah variabel-variabel independen lain dalam penelitian, karena masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti resiko bisnis, pertumbuhan aktiva agar penelitian bisa memberi hasil yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, grand teori yang digunakan dalam proposal ini yaitu agensi teori, yaitu manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pihak prinsipal merupakan pihak yang berwenang kepada pihak agen untuk melakukan segala kegiatan sampai kapasitasnya sebagai pengambil keputusan atas nama prinsipal. Ini menurut Jensen dan Macking tahun 1976 dalam Sabrin DKK 2016. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu H1 likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H2 pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H3 resiko bisnis berpengaruh negatif pada nilai perusahaan, dan yang terakhir H4 profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk kerangka pikirnya yaitu sebagai berikut. Likuiditas sebagai X1, pertumbuhan penjualan sebagai X2, resiko bisnis sebagai X3, profitabilitas sebagai X4 mempengaruhi nilai perusahaan sebagai Y. Untuk selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2019 yang berjumlah 6 perusahaan. Untuk sampelnya sendiri dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan cara pemilihan sampel yang tidak acak dengan pertimbangan atau kriteria tertentu selama periode yang telah ditentukan, menurut Sugiono 2014 halaman 116. Untuk alat analisis datanya sendiri, yang pertama yaitu statistik deskriptif. Untuk proses transformasi data penelitian ke dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan program aplikasi pengolah data. Data yang diolah meliputi rasio solvabilitas, rasio probabilitas, rasio likuiditas, dan nilai perusahaan, maka akan diketahui nilai minimum, nilai maksimum, min atau rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap nilai residual dan juga distribusi variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk uji normalitasnya sendiri yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji autokorelasi. Pada penelitian ini, uji korelasi menggunakan uji Durbin-Watson atau DeWitt test. Yang selanjutnya, uji heteroskedastisitas, yaitu menggunakan uji Glatzer. Untuk uji multikolinaritas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi,
yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model linear ada korelasi antara residual periode T dengan residual pada periode T1 atau periode sebelumnya. Untuk alat analisis data yang ketiga yaitu kelayakan model atau uji F. Untuk uji F bertujuan untuk membuktikan apakah pengaruh dari variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Yang keempat, analisis regresi berganda, yaitu untuk mengetahui variabel independen yang mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi, di mana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi antara 0 dan 1, yaitu menurut Monse et al. Tahun 2018. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.